Ya, halo, apa kabar semuanya? Jadi, pada video ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang perintah dasar Linux gitu ya. Oke, perintah dasar Linux. Jadi, pertemuan kedua kemarin sudah instalasi gitu ya. Dan setelah instalasi, eh, Linux sudah jadi seperti itu ya, sudah jadi semua. Saya masukkan login ya, login yang kemarin saya buat pada saat praktikum instalasi ya. Ini baik, ini pakai kampus virtual gitu ya. Oke, passwordnya ini saya buat sama kemarin. Nah, jadi ditandai dengan depannya itu user, ini belakangnya adalah nama servernya ya, itu yang nama hostnya ya. Oke, sebaiknya untuk masuk ya, sekarang perintah sudo. Jadi perintah sudo itu sebenarnya kan super user do ya, super user do. Bisa Anda tambahkan su ya, jadi super user ini dalam hal ini adalah root, jadi nanti langsung ke root gitu ya. Nah, ditanya lagi password kamus virtual ya. Oke, passwordnya yang user biasa ya. Oke, ini saya sudah masuk root dengan sudo su gitu ya, super user do super user gitu. Oke, baik, itu sudah ya, sudah masuk. Perintah-perintah yang lain yaitu ada menambahkan password, mengganti ya, mengganti password, terus menambahkan user, mendelete user ya. Ada itu perintah-perintah pada lingkungan sistem gitu ya. Oke, saya demokan untuk perintah password gitu ya, misalnya password root ya. Jadi selain kalau sudah root, Anda tidak perlu mengetikkan perintah sudo karena itu sudo untuk user biasa ya. Oke, misalkan saya ganti passwd root, ini saya akan mengganti password root. Nah, ini saya ganti dengan root, memasukkan lagi, jadi tidak ada titik-titik ya, bintang atau titik itu muncul, tidak ada di situ ya. Nah, sudah sukses gitu ya, jadi penggantian password sudah sukses. Nah, ada lagi perintah untuk menambahkan user, berarti add user gini ya, baru nama usernya siapa, misalkan add user Sinta gitu ya. Oke, nah ini Sinta ditambahkan, nah passwordnya misalkan Sinta gitu ya, terus minta password lagi. Nah ini nama lengkap misalkan Sinta Irawati, room number 12 gitu ya, teleponnya ya gitu. Oke, terus telepon rumah gitu ya. Ya, oke. Lain-lain kalau ditambahkan boleh, tidak ya langsung di enter saja. Oke, yes atau benar informasi itu ya. Anda tekan Y ya untuk apa itu konfirmasi. Oke, sudah ya. Jadi Anda bisa lihat itu user akan membentuk
directory di home. Nah, misalkan ini perintah cd ya, saya beralih ke home. Nah, saya ls ini untuk melihat, maka di situ ada Cinta gitu ya. Nah, itu di bawahnya setup gitu ya, itu ada Cinta. Oke, itu untuk menambahkan user. Berikutnya adalah bisa dihapus juga ya. Jadi user bisa dihapus dengan perintah del user ini ya. Del user siapa gitu ya. Misalkan yang akan saya Dian ini ya. Nah, Dian user Dian akan saya hapus. Tidak ada ya, misalkan saya buat lagi aja ya. Add user Rara gitu ya. Oke. Oke, ini saya kosongkan saja. Yes, ya itu ls-l Rara ada. Ini akan saya hapus dengan perintah del user gitu ya. Ya, Anda bisa melihat perintah-perintah pakai kursor panah bawah yang pernah diketikkan ya. Del user Rara. Oke, sudah, itu terhapus lah perintah apa ini del user. Terus perintah lagi, perintah who. Ini untuk melihat user yang sedang aktif gitu ya. User yang sedang aktif itu apa, bisa dilihat dengan perintah who gitu ya. Nah, itu saya aktif kampus virtual ya, itu sudah aktif. Nah, berikutnya pada perintah-perintah pada manajemen berkas ya, ada copy, move, rename, make directory dan lain-lain. Nah, ini pertama untuk melihat dulu ya, melihat berkas itu pakai ls ya. Jadi posisi saya sudah di home itu ya, ls min l. Maka saya dapat melihat list gitu, ls dari kata list, melihat seluruh file dan directory yang ada pada home ya. Oke. Terus cd ya, cd itu berganti ya, misalkan cd Rara gitu ya, saya akan masuk ke Rara, saya ls min l masih kosong ya, coba saya masuk ke cd foto saya gitu ya. Foto saya juga tidak ada di Rara. Ini kembali lagi ya, Anda masuk di, atau langsung ya pakai cd home ya, ini yang paling atas kan home ya, terus foto saya gitu. Nah, coba saya ls. Nah, di situ di dalam foto saya itu ada data txt, ada setting txt. Nah, begitu ya. Oke, sekarang membuat directory ya. Oke, membuat directory ini saya pindah dulu ya, cd home, saya ke home saja ini. ls min l, saya mau buat directory mkdir misalkan saya buat dokumen gitu ya, mkdir dokumen ya. Ini kalau Anda ls min l di situ
ada dokumen itu di bawah Dian gitu ya, di bawah Dian itu ada dokumen gitu. Nah selanjutnya gitu ya, mkdir terus kemudian Pico. Jadi Pico ini untuk mensyuting dokumen kayak notepad gitu lah ya. Misalkan saya akan membuat dokumen ya, kayak Pico. Misalkan saya buat dokumen data belanja gitu ya, atau belanja ini txt gitu ya, teks ya. Nah ini ya, misalkan udang gitu ya, 50.000 gitu ya, cabai ya 1.000 ya, cukup 2 aja gitulah ya. Terus untuk keluar sambil menyimpan Ctrl X ya, Ctrl X, terus Anda tekan yes untuk menyimpannya, Anda enter lagi. Nah oke, kalau Anda ls-l di situ ada belanja txt ya. Nah untuk membuka lagi bisa Anda Pico belanja txt gitu ya, di situ itu file tadi ya, dibuka lagi. Oke, CLS untuk menghapus layar ya, clear ya, perintah clear untuk menghapus layar. Terus untuk copy ya, copy pakai perintah cp ya. Misalkan cp belanja txt akan saya copy. Jadi file sumber tujuan gitu ya. Misalkan kalau ditulis lengkap lokasinya ya home belanja txt, kemudian saya taruh di home belanja shop gitu ya, shop txt. Nah -l, nah shopnya ada di situ ya. Oke, itu untuk perintah cp. Nah perintah cp itu sama dengan mv, move ya. mv nanti sumbernya hilang ya, misalkan mv shop tadi, shop.txt, saya move di home, terus cinta gitu ya, terus nah ini nama file hasilnya boleh beda gitu ya, belanja .txt gitu ya. Nah kalau CLS itu tadi filenya adalah shopnya hilang gitu ya, shop txt-nya hilang karena sudah saya move gitu ya. Nah itu perintah move. Terus berikutnya perintah rm, remove ya, untuk menghapus file. Nah itu coba belanja txt akan saya hapus, berarti rm belanja .txt gitu. Nah saya ls lah kembali, pakai ls halis, belanjanya hilang, sudah di remove gitu ya. Oke, itu untuk perintah menghapus file. Berikutnya ada rmdir ya, remove directory ya. Ya oke, jadi rmdir itu menghapus directory serupa dengan rm min r, jadi khusus untuk directory ya. Misalkan yang akan saya hapus
Di situ ada, coba saya buat dulu ya. Ini direktorinya, terus saya rmdir, hapus gitu. Nah, oh belum sempat saya ini ya. Oke, mkdir, saya list. Di situ hapus ada, terus kemudian saya delete rmdir. Nah, hilang gitu ya. Nah, itu untuk menghapus direktori. Oke, lumayan sudah banyak ini perintah-perintahnya. Jadi ada di pemberkasan, di area sistem. Ya, sekarang perintah chmod ya. Jadi chmod itu untuk mengganti perizinan file. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ya. Ada D, RWX, RX, RX itu ada artinya. Ya, kalau D berarti itu directory. Terus kemudian RWX jadi read, write, execute ya. Jadi yang pertama untuk user, yang kedua untuk group, RWX yang kedua, yang RWX ketiga untuk other ya, semua user gitu. Nah, setup txt ya, itu bentuk RW. RW itu berarti ini punya root ya, root bisa write, read dan write ya, membaca dan menulis ya. Nah, nilainya R itu adalah nilainya 4, W adalah 2, X 1. Kalau dijumlah 7. Ya, misalkan kita akan fullkan semua berarti RWX dijumlah sama dengan 7 gitu ya. Nah, kita coba yang chmod gitu ya, setup itu ya, chmod 777 setup atau setup txt. Nah, oke, coba ls min l. Nah, di situ sudah RWX semua dengan perintah 77 tadi. Nah, kalau yang terakhir ya, atau RWX kedua kita rubah RX saja, itu berarti 4 tambah 1 atau 5 ya. Oke, baik, kita demokan. Misalkan untuk grup dan untuk user atau untuk user, semua user itu RX saja berarti 755 gitu ya. Oke, ls min l. Nah, di situ setup txt sudah RWX, R-X, R-X karena 755 gitu. Nah, sekarang untuk kepemilikan ya, kepemilikan di sini di Linux sangat menghormati sekali kepemilikan. Itu ada Ahmad, Ahmad itu berarti itu milik Ahmad. Sinta itu berarti milik Sinta gitu ya. Jadi Ahmad yang pertama itu usernya, Ahmad yang kedua itu grupnya. Yang paling kanan adalah direktorinya. Baik, saya akan ganti direktori dokumen milik Sinta gitu ya. Berarti pakai chown, terus ganti dengan user Sinta dan grup Sinta, dokumen ya, dokumen yang akan saya ganti. Oke, jadi Anda bisa lihat di situ dokumen root gitu ya. Nah, itu root, dokumen milik root saya ganti dengan Sinta pakai ls min l gitu ya. Nah, itu dokumen sudah milik Sinta gitu ya. Nah, itu di lingkungan
pemberkasan ya. Nah, untuk di lingkungan proses itu ada shutdown, ada PS, ada reboot. Ya, jadi untuk shutdown Anda bisa langsung mengetikkan shutdown gitu ya. Nah, ini bisa kasih parameter ya. Shutdown 0 berarti dalam 0 detik. Shutdown 10 berarti kalau Anda enter itu 10 detik. Terus ada juga perintah PS ya, menampilkan proses yang sedang berjalan. Oke. Reboot, nah ini reboot juga bisa untuk apa itu langsung ya dilakukan ya. Oke. Jadi perintah-perintah sistem itu harus login root. Kalau user biasa harus menggunakan sudo gitu ya. Oke. Nah, itu penjelasan saya ya pada perintah-perintah dasar di Ubuntu Linux gitu ya. Oke. Semangat belajar, semoga sukses ya. Oke, terima kasih.